Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihotu dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan pagi yang baik kali ini, saya akan berbicara mengenai wujud nyata dari mencintai diri sendiri. Kalau ditanya apakah Anda ingin bahagia, tentu saja Anda pasti akan menjawab, saya ingin bahagia. Maka kalau benar-benar Anda ingin bahagia, Anda harus bisa mencintai diri Anda sendiri. Nah, maka topik kali ini adalah topik yang sangat berguna untuk menciptakan kebahagiaan kita. Karena kalau kita bisa benar-benar mencintai diri kita secara benar, maka di sanalah akan tercipta sebuah kebahagiaan. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sesungguhnya ajaran Buddha ada loh yang berkaitan dengan bagaimana mencintai diri sendiri. Nah, di dalam salah satu sutta yang bernama Piya Sutta, Sang Buddha menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu dikatakan mencintai dirinya sendiri. Nah, di sana Sang Buddha menjelaskan bahwa orang yang mencintai dirinya sendiri adalah mereka yang melibatkan diri dalam perbuatan yang baik secara jasmani, ucapan, dan juga pikiran. Sebaliknya mereka yang justru melibatkan diri dalam perbuatan yang buruk secara jasmani, ucapan, dan juga pikiran adalah orang-orang yang memusuhi dirinya sendiri. Maka jangan salah, kadang-kadang nih orang mengatakan saya ingin bahagia, saya juga mencintai diri saya sendiri. Tetapi apa yang orang tersebut lakukan justru adalah memusuhi diri sendiri. Justru adalah menciptakan penderitaan-penderitaan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu tercipta dari adanya kebaikan. Kalau kita bisa menjaga perilaku kita secara jasmani, secara ucapan, dan juga secara pikiran, maka kita bisa menciptakan kebahagiaan. Dan kita bila melakukan itu, bila melakukan kebaikan-kebaikan, itu berarti kita sudah benar di dalam upaya mencintai diri kita. Maka jangan sampai kebalik. Bermaksud mencintai diri sendiri tetapi justru malah melakukan keburukan-keburukan. Memang terkadang keburukan-keburukan itu terlihat menyenangkan. Kan tanpa diajari pun orang-orang biasanya sudah bisa ya melakukan keburukan. Tetapi perlu diingat, keburukan itu adalah sebab dari penderitaan. Barang siapa yang melakukan keburukan, ia akan mendapatkan buah yang pahit, buah penderitaan. Maka kebahagiaan tidak mudah diperoleh oleh mereka yang melakukan keburukan-keburukan. Hal ini disampaikan di dalam Piya Sutta. Sang Buddha mengatakan, Atanan ce piyang janya, nanang pape nasang yuji, nahitang sulabang hoti sukang dukata karina. Barang siapa yang mencintai dirinya sendiri, seharusnya tidak melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena sungguh tidaklah mudah mendapatkan kebahagiaan bagi mereka yang melakukan keburukan-keburukan. Tidaklah mudah untuk berbahagia bila seseorang itu suka melakukan keburukan-keburukan. Karena keburukan-keburukan itu memiliki karakteristik membawa pada penderitaan. Baik penderitaan saat ini maupun penderitaan yang akan datang. Kan sudah tampak bagi orang yang melakukan keburukan biasanya batinnya tidak tenang. Karena di masyarakat itu keburukan itu ada sesuatu yang memalukan, sesuatu yang dicela, sesuatu yang juga bisa menimbulkan kecaman, hukuman.
Maka barang siapa yang melakukan keburukan, biasanya saat melakukannya pun juga tidak tenang, tidak dengan bahagia. Dan setelah melakukannya pun pasti akan muncul sebuah penyesalan. Maka dari itu keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mendatangkan penderitaan saat ini juga ketika melakukan, dan juga dampak yang berkelanjutan dapat berupa penyesalan. Maka Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, Natang kamang katang sadu yang katwa anutapati yasa samukorodang wipakang pati sewati. Tancakam mangkatang sadu yang katwa nanutapati yasa patito sumano wipakang pati sewati. Perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan yang buruk atau tidak baik adalah apabila dilakukan diikuti dengan penyesalan dan juga ratap tangis penderitaan sebagai akibatnya. Sementara kebaikan bila dilakukan tidak mendatangkan penyesalan, tetapi justru menimbulkan kepuasan batin dan juga kegembiraan sebagai akibatnya. Nah, dari sini Sang Buddha menjelaskan bahwa keburukan memiliki dampak pada penderitaan. Maka kalau kita melakukan keburukan, itu berarti kita tidak mencintai diri kita. Justru kita malah melukai diri kita dengan keburukan-keburukan. Karena memang keburukan kan memiliki dampak mendatangkan penderitaan. Makanya Sang Buddha mengatakan, Caranti bala dumida amite newa atana karonta apa-apakang kamang yang hoti katu kapalang. Orang-orang dungu melibatkan diri dalam keburukan. Dalam arti memusuhi dirinya sendiri. Melakukan keburukan-keburukan yang pada ujungnya mendatangkan akibat yang pahit berupa penderitaan. Hanya orang-orang dungu saja yang melakukan keburukan karena mereka tidak mengetahui akan akibatnya. Maka bagi orang yang bijaksana, mereka tidak akan melakukan keburukan karena tahu akan akibat dari keburukan. Maka orang yang dungu bukannya menciptakan kebahagiaan, justru menciptakan penderitaan. Bukannya mencintai dirinya sendiri, justru memusuhi dirinya sendiri dengan melakukan keburukan-keburukan. Ingat, karma itu bekerja. Barang siapa berbuat, ia akan menanggung akibatnya. Yadi sang wapate bijang tadi sang harate palang, kalyana kari kalyanang, papa kari capapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, pelaku keburukan akan mendapatkan penderitaan. Maka kalau kita benar-benar memahami hukum karma ini, kita benar-benar mengetahui tentang kebenaran ini, kita akan berusaha mungkin untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan. Maka ketika kita melakukan kebaikan, pada saat itulah kita menunjukkan aksi nyata mencintai diri kita sendiri. Berbuat baik, memiliki moralitas yang baik adalah wujud nyata mencintai diri sendiri. Berbuat buruk, memiliki moralitas yang buruk, memiliki perilaku yang buruk adalah wujud nyata memusuhi diri sendiri. Karena keburukan pasti akan mendatangkan penyesalan. Penyesalan karena telah melakukan keburukan. Yang namanya penyesalan datangnya pasti belakangan. Nah, begitu seseorang itu menyesal, di kehidupan ini juga ia menderita. Apalagi nanti ketika seseorang harus menanggung akibat dari keburukannya. Oh, sungguh menderita. Ida tapati peca tapati, papakari ubayat tapati. Di kehidupan ini ia tersiksa. Di kehidupan mendatang ia juga tersiksa. Pelaku keburukan
tersiksa di kedua alam. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan di dunia ini ia bergembira, di dunia selanjutnya ia juga akan berbahagia. Idanandati pecanandati kata punyo ubayatanandati. Maka dari itu kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mencintai diri kita sendiri, lakukanlah kebaikan. Karena secinta-cintanya orang lain pada diri kita, mereka tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita itu berada di kendali kita. Mereka tidak bisa menjamin kebahagiaan kita di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Karena yang namanya kebahagiaan itu ada di kuasa kita, ada di kendali kita. Maka kalau kita ingin menciptakan kebahagiaan, cintailah diri kita dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, pada saat itulah kita menciptakan sebab dari kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi kalau kita bisa melakukan kebaikan, punya moralitas yang baik, melibatkan diri dalam perbuatan yang baik secara jasmani, ucapan, dan juga pikiran, kita benar-benar bisa mencintai diri kita sendiri. Itulah kenapa di dalam Piyasutta tadi, Sang Buddha menjelaskan bahwa orang yang mencintai dirinya adalah orang yang melakukan kebaikan, yang melibatkan diri dalam perbuatan baik secara jasmani, ucapan, dan juga pikiran. Coba kita renungkan kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya moralitas yang baik, perilaku kita baik, kita pasti juga akan bahagia, tidak akan diganggu oleh orang. Kita juga akan percaya diri karena kita adalah orang yang baik. Coba bayangkan kalau kita adalah orang yang buruk, melakukan keburukan. Pasti akan ada ketakutan, akan ada ketidaktenangan, akan ada kekhawatiran. Tapi karena kita adalah orang yang baik, punya perilaku yang baik, kita akan percaya diri pergi kemanapun. Kita juga akan merasa berpuas diri karena kita telah melakukan kebaikan secara jasmani. Demikian juga kalau kita punya ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang bermanfaat. Maka kita pun juga akan disukai oleh banyak orang. Ucapan kita juga mendatangkan manfaat. Maka hidup kita menjadi lebih punya makna, punya nilai. Demikian juga kalau kita punya pikiran yang baik. Kalau kita punya pikiran yang baik, tentu kita bisa mengarahkan pikiran kita pada hal yang positif. Sehingga bisa mendatangkan hal-hal yang positif, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Banyak sekali orang sesungguhnya mereka menjadi tidak bahagia karena pikirannya sendiri. Maka kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa mengisi pikiran-pikiran kita dalam pikiran-pikiran yang baik. Maka pada saat itu kita bisa memunculkan hal-hal positif. Kita bisa mencintai diri kita sepenuhnya dengan baik, dengan cara yang benar. Banyak sekali orang justru malah menderita gara-gara pikirannya sendiri. Sudah tahu kebencian merenggut kebahagiaan. Tapi masih disimpan terus-terusan dan juga tidak segera disingkirkan. Sudah tahu kejengkelan menyebabkan penderitaan, tapi malah terus diperkembangkan, terus dikembangbiakkan, diizinkan untuk terus berkembang, diingat-ingat, diungkit-ungkit. Itu menjadi sebab dari penderitaan. Maka kalau kita ingin bahagia, kalau kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, ya kita harus memasukkan pikiran-pikiran positif ke dalam pikiran kita. Mudahlah memaafkan. Menjadi orang yang mudah memaafkan itu adalah cara untuk mencintai diri kita secara pikiran. Karena seringkali kalau kita memendam kebencian, itu justru akan membuat batin kita
menjadi tidak tenang. Mau kemana-mana juga tidak tenang. Mau tidur pun juga tidak nyenyak. Makan juga jadi tidak enak. Maka dari itu kalau kita bisa memaafkan orang lain, punya hati yang mudah memaafkan, maka kita juga bisa mencintai diri kita secara pikiran. Memaafkan itu bukan untuk mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Manfaat yang paling nyata adalah kita sendiri. Karena begitu kita memaafkan orang lain, berarti kita mengizinkan diri kita bahagia. Tidak diliputi oleh dendam, kebencian. Justru kita mempunyai batin yang lebih tenang. Maka kalau kita bisa memaafkan, itu juga salah satu wujud mencintai diri kita sendiri secara batin. Maka kalau kita benar-benar mencintai diri kita sendiri, jangan salah cara. Jangan salah cara. Karena banyak sekali orang salah mencintai dirinya dengan melakukan keburukan-keburukan. Tetapi Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mencintai diri kita sendiri, kita harus melibatkan diri dalam kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu meskipun kecil, nanti akan memiliki dampak yang luar biasa. Kalau terus dilakukan secara berulang-ulang. Maka dari itu kalau kita melakukan kebaikan, lakukanlah lagi dan lagi. Karena itu menjadi sebab dari datangnya kebahagiaan. Punyance puriso kayira tenang punang. Tamhi candang kayirata suko punyasa ucayo. Ketika seseorang melakukan kebajikan, lakukanlah berulang-ulang. Munculkanlah kesukaan pada perbuatan itu. Karena memupuk kebajikan merupakan kebahagiaan. Kalau kita sering melakukan kebaikan-kebaikan, pada saat itulah kita juga menciptakan sebab-sebab dari kebahagiaan. Jangan meremehkan kebaikan meskipun itu kecil. Itu nanti akan memiliki dampak yang luar biasa apabila kita mau terus melakukannya secara berulang-ulang. Sang Buddha mengatakan, mawa manyeta punyasa namantang agami sati, uda bintu nipatena uda kumbobi purati, diro purati punyasa toka tokam biacinang. Jangan meremehkan kebajikan meskipun itu kecil dengan berpikir kebajikan tidak akan mendatangkan buah padaku. Bagaikan tetesan air yang menetes demi tetes kelamaan akan memenuhi wadah yang menampungnya. Demikian juga para bijaksana akan memenuhi dirinya dengan kebajikan-kebajikan. Maka dari itu kalau kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara berulang-ulang, tidak memandang remeh kebajikan yang kita lakukan, kita bisa memenuhi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan selain wujud nyata dari mencintai diri kita, kebaikan juga adalah perhiasan yang baik untuk kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang baik, maka kita juga punya satu perhiasan yang baik. Membuat kita menjadi punya nilai, punya harga, punya makna kalau kita mau melakukan kebaikan. Kalau kita punya moralitas yang baik, punya perilaku yang baik, itu menambah nilai kita, menambah makna hidup kita, dan juga menghiasi hidup kita. Hidup kita akan menjadi penuh dengan keindahan apabila kita juga mengisi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, wujud nyata dari mencintai diri sendiri adalah melibatkan diri dalam kebaikan-kebaikan. Memiliki moralitas yang baik secara jasmani, ucapan, dan juga pikiran adalah wujud nyata mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai salah cara mencintai diri Anda.
Lakukanlah kebaikan, karena kebaikan adalah wujud nyata dari mencintai diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.